Ketua DPP Partai Golkar Adis Kadir menyatakan kadernya Aziz Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Golkar masih melakukan proses penggantian Aziz di DPR. Adis Kadir menyebut menyangkut pemilihan pengganti Aziz Syamsuddin di DPR merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum Partai. Menurut Adis, yang jelas kadernya telah mengirim surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR dan secara otomatis berstatus nonaktif sebagai kader partai. Pemimpin Komisi Hukum DPR itu tidak mau berkomentar tentang pengganti Aziz di DPR. Ia mengatakan Golkar memiliki banyak kader berkualitas yang dapat menggantikan posisi Aziz di DPR. Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa Saudara Aziz Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar, Sekju Ketua Umum DPP Partai Golkar, sehingga terkait dengan penggantinya, Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat. Ya, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin akhirnya resmi menyandang status tersangka dalam perkara dugaan suap eks-penyidik KPK. Keterlibatan Aziz dalam pusaran suap penanganan perkara korupsi di Lampung Tengah sebenarnya terendus sejak lama, namun KPK baru mengumumkan status Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Apa saja catatan media nasional terhadap kasus korupsi Wakil Ketua DPR RI ini? Mari kita akan diskusikan dalam editorial view pada malam hari ini bersama dengan dua jurnalis senior. Ada Bang Alvito Dinova Ginting, memimpin redaksi dari Detik.com, dan juga Mas Revo Luziriza, Wapemret, sekaligus Kepala Peliputan CNN Indonesia TV. Bang Vito, Mas Revo, selamat malam. Kabar baik ya, berdua? Selamat malam, Mas Revo. Baik. Ya, Bang Vito dan juga Mas Revo. Baik, Bang Vito. Sebelum kita akan mulai diskusi editorial view, coba kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari Ketua KPK Pak Firly yang akhirnya resmi mengumumkan status Aziz Syamsuddin beberapa waktu yang lalu. Setelah penyidik memeriksa para saksi, kurang lebih ada 20 orang saksi, dan dikuatkan dengan alat bukti, maka tim penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 September 2001 sampai dengan 13 November 2001 di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Selatan. Sebagai langkah antisipasi, karena kita memahami saat ini kita masih prihatin dengan COVID-19, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan Dimaksud. Ya, Bang Vito dan juga Mas Revo, itu tadi kita kembali mengingat pernyataan dari Ketua KPK ketika mengumumkan status dari Aziz Syamsuddin, yang memang sudah menjadi sorotan sejak lama ya, cukup drama sebenarnya karena sempat menghilang, kemudian namanya berkali-kali disebut, sudah diendus sejak lama beberapa bulan terakhir, sampai akhirnya muncul juga desakan publik untuk KPK segera menjelaskan status dari Aziz Syamsuddin sampai akhirnya diumumkan. CNN Indonesia dan juga Detik juga ikut mengikuti bagaimana kasus suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI ini. Saya mungkin ke Bang Vito dulu. Apa yang menjadi catatan dari teman-teman Detik.com, dari Bang Vito secara editorial setelah kemudian KPK menetapkan Aziz sebagai tersangka? Sebenarnya ini kita tunggu yang cukup lama ya, Reinhard ya. Keputusan untuk penetapan tersangka ini kan sebenarnya tinggal tunggu waktu. Nah, yang menarik juga ada perubahan konsep yang dilakukan oleh KPK. Jika dulu itu pengumuman itu langsung disampaikan, KPK sekarang ini agak berbeda. Pengumuman akan disampaikan sebagai tersangka kalau yang bersangkutan akan ditahan atau akan ditangkap atau ditahan. Jadi ini cukup cukup menurut saya sih transparansinya jadi bergeser gitu. Kita sudah menunggu cukup lama dan terus terang Detik termasuk yang cukup rajin memberikan encouragement kepada pimpinan KPK, kepada komisioner untuk segera menetapkan, karena bukti-bukti sudah begitu gamblang begitu ya, apa hubungan Aziz Syamsuddin dengan Robin Patuju, dan kemudian terbuka di sidang begitu. Jadi kalau pada akhirnya tidak diumumkan nih gimana nih, kapan
Dan kita sebenarnya di titik tertentu memberikan apresiasi lah kepada KPK bahwa KPK pada akhirnya berani tegas terhadap kasus Aziz Syamsuddin ini. Setelah sebelumnya agak a priori karena kita tahu bahwa Aziz berasal dari partai politik yang cukup besar, berpengaruh, secara personal, bukan secara personal ya. Aziz Syamsuddin juga yang mengumumkan posisi Firly sebagai ketua KPK waktu itu. Jadi ini apakah kemudian kita tunggu ya, tapi pada akhirnya diumumkan bahwa kemudian ada sejumlah sinyalemen mengatakan, oh itu pengumuman itu dan ketegasan itu disampaikan agar KPK terhindar dari jerat sorotan masyarakat di isu yang lain, terutama soal sejumlah pegawai KPK yang kemudian dinonaktifkan itu yang diberhentikan. Tapi apapun itu, ini merupakan merupakan suatu yang baik, angin segar buat pemberantasan korupsi, walaupun ya nggak boleh sampai di sini saja. Kita juga harus tahu, karena begini, menarik untuk dicermati hubungan antara Aziz Syamsuddin dengan Robin Patuju ini. Jadi ini banyak sekali dugaan bahwa ini hubungannya sangat-sangat spesial gitu ya. Karena ada semacam dalam tanda kutip repeat order antara Aziz Syamsuddin kepada Robin untuk mengamankan sejumlah kasus. Awalnya kasus dia, kemudian ke kasus wali kota Tanjung Balai. Apakah ada kasus-kasus lainnya? Nah ini juga menarik untuk dicermati, dan karena itulah Detikkom sejak awal cukup rajin gitu ya, mengungkap ini kapan nih diungkap, kapan akan diungkapkan, statusnya seperti apa, bagaimana tanggapan MKD, bagaimana tanggapan Partai Golkar. Bukan by design, bukan ada agenda tertentu untuk menjerumuskan Aziz Syamsuddin, tapi semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya transparansi dalam penegakan hukum itu penting. Ya. Gitu, Reinhardt. Baik, terlebih artinya begini ya Bang Vito, yang juga disoroti oleh media adalah karena penetapan Aziz ini sudah ditunggu-tunggu dan memang tampaknya sebuah keniscayaan akan ditetapkan karena buktinya sudah gamblang gitu, sudah sangat terbuka di dalam persidangan, penelusuran dari berbagai media, meskipun disebut-sebut ada nuansa politis juga di dalamnya. Itu bagaimana tuh Bang Vito sorotan itu? Iya, lepas dari itu nuansa politis atau tidak, yang penting kan kita lihat apakah ada bukti hukum yang jelas dan gamblang gitu, dan itu ada ternyata diungkap di pengadilan gitu. Dan seperti saya katakan, hubungan antara Robin dengan Aziz Syamsuddin dalam upaya pengurusan kasus di KPK itu bukan, setidaknya sudah 2 kali nih. Yang pertama kasus dia di Lampung Tengah, dan kemudian ada hubungannya dengan wali kota Tanjung Balai gitu. Apakah pertanyaan kemudian apakah ini ada yang lain-lain lagi? Jadi ya jangan kemudian kita melarikan menciptakan excuses gitu ya, bahwa ini karena Aziz itu tokoh politik dari sebuah partai politik yang kuat, kemudian ini menjadi politis. Ya, orang-orang yang ditangkap di KPK itu kebanyakan politisi. Boleh buat. Faktanya bahwa politisi main dalam jalur gelap korupsi dan kasus suap gitu. Oke, Mas Revo, kalau dari CNN Indonesia TV bagaimana? Kita juga cukup rajin juga sebetulnya mengangkat isu ini agar kemudian mendorong aparat dalam hal ini KPK untuk transparan dan juga membuka status dan menegaskan status Aziz Syamsuddin sampai kemudian akhirnya kita lihat kemarin sudah diumumkan. Apa saja yang menjadi sorotan, Mas Revo? Iya, Reinhardt. Sebenarnya tidak jauh beda dengan detik.com ya. Jadi kita ini kan mengikuti kalikunya itu semenjak sudah dari lama ya. Tapi seingat saya itu di akhir Agustus kita sudah mendengar informasi kabar bahwa Aziz Syamsuddin ini ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kan kepastian itu tidak kunjung bisa kita dapatkan, hanya sebatas desas-desus gitu ya. Kita
sama seperti dengan Detik, gitu ya. Kita juga sering berdiskusi dengan Mas Vito gitu di beberapa forum rapat gitu ya. Jadi desas-desus bahwa Aziz Samsudin menjadi tersangka tapi tak kunjung ditangkap ini kan membuat kita seringkali bertanya-tanya gitu ya. Potongan-potongan sprindik gitu itu juga beberapa kali kita terima, tapi untuk mengkonfirmasinya agak sulit gitu. Sehingga pada akhirnya sprindik juga kita dapatkan di hari Kamis atau awal pekan kemarin itu. Ya. Tapi juga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi. Kita mau menayangkan sprindiknya itu sendiri dalam diskusi internal, kita sendiri tidak ada yang bisa mengkonfirmasi. Maka ini kan seperti surat kaleng. Sampai pada akhirnya hari Jumat kemudian kita mendengar kabar bahwa surat penangkapan sudah diteken dan kemudian Aziz Samsudin tiba di KPK sekitar pukul 8 malam ya pada waktu itu, dan kita breaking news untuk berita ini gitu. Nah memang menarik untuk terkait dengan Aziz Samsudin benar, karena memang kan posisinya cukup ini ya, lama di Badan Anggaran, kemudian sebagai wakil ketua PR, petinggi teras Partai Golkar, partai yang cukup punya pengaruh gitu di negara ini, dan dikatakan oleh Mas Fit bahwa Aziz Samsudin juga yang mengumumkan ketua KPK, Firly ya sebagai ketua KPK pada waktu itu, sehingga memang banyak pertanyaan gitu, banyak tanda tanya kenapa Aziz ini tidak kunjung ditetapkan atau penetapannya sebagai tersangka ini tidak kunjung disampaikan secara terbuka kepada publik. Nah, tapi pada akhirnya memang kita mengapresiasi ya pada titik tertentu seperti dikatakan oleh Mas Vito juga bahwa pada akhirnya KPK mengumumkan status kepastian dari Aziz Samsudin. Memang masih ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan kenapa misalnya sekarang di saat ini juga masuk detik-detik atau hari-hari terakhir dari persoalan TWK. Ya, ada 57 pegawai KPK. Apakah ini juga hal yang menjadi pengalih perhatian atau setidak-tidaknya meredam opini publik? Ini juga menjadi hal yang hal lain gitu, yang kemudian muncul juga pendapat-pendapat seperti itu. Tapi KPK harus menjawab itu kan. Yang kita dorong sekarang adalah transparansi aja seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Vito gitu. Ya, artinya status Aziz Samsudin disampaikan secara terbuka. Di sisi lain juga persoalan TWK yang sekarang ramai, hari-hari terakhir ya pegawai KPK itu juga harus dijawab dengan buka juga. Benar. Oke, Mas Revo, adakah kemudian bentuk transparansi lain yang menjadi poin yang penting untuk kita soroti selain sudah menetapkan Aziz Samsudin sebagai tersangka? Bentuk transparansi oleh KPK sendiri dalam kasus ini, karena kan ini tentu akan terbuka peluang untuk ada tersangka yang baru misalnya, atau pengusutan nama Aziz di dalam perkara yang lain. Itu bagaimana, Mas Revo? Ya, itu juga termasuk yang kita nantikan juga ya Reinhardt, bahwa apakah Aziz Samsudin akan diumumkan untuk kasus yang lain atau ada tersangka lain dalam kasus yang sama dalam pengusutan yang di Lampung Tengah ini ya. Karena memang nama Aziz Samsudin kan juga ada disebut-sebut di beberapa kasus yang lain. Nah ini kan memang PR untuk KPK ya, untuk bisa istilahnya untuk mengungkap ini semua. Kalau memang terlibat dalam kasus lain ya harus disampaikan kepada publik status-statusnya. Ini PR dari KPK gitu, Renat. Termasuk juga kalau misalkan ada tersangka baru ya dalam kasus yang sama sekarang. Menarik sebenarnya, kasus ini masih menarik untuk kita ikuti terus, karena besok juga pimpinan teras Golkar juga akan rapat gitu ya dan menentukan siapa pengganti Aziz Samsudin di DPR. Juga menarik untuk kita ikuti terus. Di samping ininya ya, di samping kasusnya sendiri ya Reinhardt. Oke, Bang Vito, terakhir sejauh mana kemudian kita, media dan juga publik harus mengikuti kasus ini, mengawal bersama, tidak sampai selesai di pengumuman tersangka saja oleh KPK? Ya mudah-mudahan ini komitmen KPK dan itu dibuktikan bukan hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja seperti yang Mas Revo katakan tadi ya. Kita menunggu sejauh apa, karena ini serius Reinhardt. Artinya begini,
Kalau modus yang dilakukan Aziz Syamsuddin itu juga dilakukan oleh pihak lain dengan penyidik lain di KPK. Artinya KPK itu tidak benar-benar murni. Kita berharap kan KPK itu sebagai lembaga yang benar-benar bersih dari pengaruh-pengaruh dan anasir-anasir sengkarutan perbuatan lancung dalam penegakan hukum ya, dalam proses penegakan hukum. Kita berharap kasus korupsi ini benar-benar alas kelar gitu. Orang-orangnya benar punya komitmen, berintegritas dan kredibel gitu. Nah, muncullah nama Robin 47. Robin 47 hubungannya dengan Aziz Syamsuddin. Yang ditangkap ini dalam konteks ini adalah Aziz Syamsuddin di Lampung Tengah. Belum lagi kita bicara di Tanjung Balai atau di satu lagi kasus di Sumatera Utara. Di Tanjung Balai. Apakah ada yang lain kasusnya? Hubungan relasi antara Aziz dan dan Robin 47. Apakah ada kasus-kasus lain yang mereka urus? Satu. Yang kedua, apakah ada Robin-Robin lain di KPK? Ya. AKP Robin ini kan aktif sekali dengan Aziz. Apakah ada semacam hubungan mutualisme jahat yang juga sama antara penyidik di KPK atau orang yang mengurusi lah di KPK itu dan orang luar yang menjadi perantara dari sebuah kasus korupsi yang ditangani KPK. Kalau ini yang terjadi, mengkhawatirkan sekali posisi KPK. Kita benar-benar harus khawatir dan harus melakukan evaluasi secara holistik gitu ya. Belum lagi isu tentang undang-undang KPK yang anggap mencopoti taring-taring KPK sebelumnya dan praktek lancung antara salah satu ya ini puncak gunung es antara Aziz Syamsuddin dan Robin 47. Kalau ini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya kita patut khawatir penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi yang ditangani KPK tidak sepenuhnya murni dan kita perlu khawatir di situ menurut saya. Oke, jadi tidak selesai sampai kemudian penetapan tersangka, tapi internal KPK yang perlu kita kawal bersama seperti apa, karena apa yang terjadi pada kasus Aziz Syamsuddin, kemudian yang tadi Bang Vito dan juga Mas Revo katakan, ini bisa saja kemudian terjadi pada nama-nama yang lain di internal KPK itu sendiri. Menarik. Kita sudahi pembahasan soal Aziz Syamsuddin ini, Mas Revo dan juga Bang Vito. Kita bergeser ke isu yang lain adalah soal klaster tatap muka yang juga membuat satu sisi masyarakat mungkin bingung, tapi di sisi lain jadi muncul kekhawatiran terkait dengan sekolah tatap muka ini. Bagaimana kita menyoroti soal kabar munculnya klaster baru justru ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya semangat untuk membuka kembali sekolah tatap muka. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.